Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum memulai kelas, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, selamat malam semuanya. How are you? Bagaimana aktivitasnya? Mbak Tini sudah bisa dengar suara saya? Yang lainnya oke kan? Halo Mbak Tini? Oh oke. Mbak Tini sudah? Kalau masih belum dengar, volumenya di-fullkan saja ya Mbak ya? Oh, volumenya di-fullkan saja Mbak. Volumenya di-fullkan, mungkin kalau jaringannya masih agak bermasalah, bisa login dulu, terus login lagi. Oh, yang lainnya oke-oke aja Mbak, mungkin jaringannya ya, nggak apa-apa ya. Oke, selamat malam. Nah, untuk kali ini sebelum memulai pelajaran ada sedikit pengetahuan ini. Nah, ini kira-kira gambar apa ya? Saya meletakkan gambar di sini. Ada yang bisa menebak? Iya, benar sekali. Tepat sekali ya. Hari ini adalah tanggal 10 November, yaitu Hari Pahlawan ya, Hari Pahlawan. Jadi sengaja saya letakkan itu gambar-gambar pahlawan kita supaya nggak lupa. Kirain pada lupa tadi kalau hari ini Hari Pahlawan ya. Nah, dalam bahasa Inggris, pahlawan itu artinya hero. Hero ya. Ya dong, ingat ya Mbak. Kirain lupa. Takutnya lupa Mbak. Hero. Hero itu artinya pahlawan. Nah, makanya ucapannya untuk hari ini adalah Happy Indonesian Heroes Day. Selamat Hari Pahlawan Indonesia. Nah, terus ini ada sedikit apa ya? Kata mutiara dari Bung Karno. A great nation is a nation that respect its heroes. Ada yang mau menebak ini artinya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia ini terkenal sekali. Silakan siapa yang mau menebak ini artinya apa? A great nation is a nation that respect its heroes, oleh Bung Karno. 10 November. Tahunnya salah ini. Ada yang bisa menebak? Nah, artinya itu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. A great nation ini bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Nah, itu maksudnya. Kalau dalam bahasa Indonesia sering dengar kan ya? Nah, ini dalam versi bahasa Inggrisnya. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Pahlawan, Hari Pahlawan Indonesia untuk kita semua. Semoga bisa meneladani jasa-jasa pahlawan ya, bisa meneladani sikap-sikapnya dan nggak akan lupa sama jasa-jasanya. Oke? Nah, ini boleh diingat-ingat. Mungkin tahun depan bisa bikin ucapan sendiri, Happy Indonesian Heroes Day. Oke, sedikit intermezzo. Kita lanjut ke materi hari ini. Semuanya silakan dibuka di modul. Malam hari ini materi kita berdasarkan modul seperti biasa di halaman 15. Kita modul 2 sekarang. Mbak Tini sudah ada modulnya? Halo Mbak Tini. Silakan dibuka di modulnya ya, di halaman 15. Materi untuk hari ini judulnya On My Holiday, yaitu kita akan membahas
expression of invitation, complimenting, and congratulation. Nah, untuk artinya masing-masing ini apa? Nanti kita bahas satu-satu. Invitation yang pertama, complimenting, dan congratulation. Jadi ini adalah ungkapan-ungkapan yang dibuat untuk invitation. Oh, Mbak Tini udah ada. Oke. Dibuka di halaman 15 ya, Mbak. Di halaman 15 ini kita bahas yang langsung halaman 15 ini cuma sebagai contoh. Lalu untuk kata-katanya ada di halaman baliknya 16. Oke. Saya lanjut. Nah, yang pertama, tadi kan ada 3 ya. Ada 3. Invitation, complimenting, dan congratulation. Mbak Ika sama Mbak Lia kenapa, Mbak? Mbak Lia. Oh, oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang terpaksa nggak bisa ngikuti kelas, ya nggak apa-apa. Nanti disimak videonya. Lalu kalau ada tugas tetap dikerjakan gitu ya, Mbak. Oke. Mungkin minggu ini banyak yang sibuk kali ya. Jadi yang masuk nggak begitu banyak ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Nanti yang kita pelajari yang pertama adalah invitation. Ini invitation, complimenting, dan congratulation. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, invitation, expression of invitation. Artinya, invitation itu artinya ungkapan-ungkapan, ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk mengajak atau mengundang. Jadi poinnya di sini. Karena invitation itu artinya undangan atau ajakan. Nah, jadi invitation arti dasarnya itu undangan atau ajakan. Makanya expression of invitation itu ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk mengajak atau mengundang seseorang. Di buku di halaman 16 ada, di modul halaman 16 ya. Coba kita simak. Waalaikumsalam, Mas Vicky ya. Silakan Mas, langsung bergabung. Oke, volumenya di fullkan aja Mas. Sebentar. Oke, sudah. Oke. Bisa disimak di modul di halaman 16. Kita baca bersama-sama ya. Mulai dari tabel yang pertama. Nah, ini adalah contoh-contoh dan jenis-jenis dari kalimat invitation. Yang pertama, will you join bla 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 bla. Jadi mungkin pengen mengajak belanja atau acara apa gitu ya. Will you join this event? Kayak gitu. Will you join apa? Will you join gitu. Lalu yang kedua, would you like to? Would you like to? Artinya kamu mau nggak gitu. Gampang ya ini artinya. Will you join? Kamu mau ikut nggak? Would you like to? Kamu mau nggak? Lalu ketika ada kalimat ini,
Jawabannya seperti ini. Nah, jawabannya ada di sampingnya ya. Ini adalah kalimat invitation, ajakannya. Lalu yang ini accepting an invitation, menerima ajakan. Jadi kalau mau menerima jawabnya seperti ini. Saya bacakan ya, coba. Will you join? Menjawabnya I'd like to. Kalau yang ini itu menerima, kalau yang ini itu menolak. Nah, jadi ketika ada seseorang mengungkapkan sebuah kalimat invitation seperti ini, jika diterima maka jawabannya seperti ini, tapi ketika tidak jawabannya seperti ini. Coba saya bacakan. Will you join? Kalimat invitationnya. Ketika menerima jawabannya I'd like to. Kalau menolak jawabannya thanks, but I have another schedule. Yang ini oke, saya mau gitu ya artinya. Yang ini terima kasih, tapi saya sudah punya jadwal lain gitu. Nah, yang kedua saya bacakan lagi. Would you like to? Maukah kamu? Yes, I'd love to. Ya, saya mau. I'd like to very much, but saya sebenarnya pengen, tapi gitu ya. Artinya gitu. Kalau ada kata-kata yang belum tahu artinya langsung dicatat ya, atau boleh langsung ditanyakan. Yang ketiga, could you come to? Bisakah kamu datang? Could itu bisakah, kamu, come datang. I'd be happy to accept. Saya akan sangat senang menerimanya, atau saya terima dengan senang hati gitu ya. That's very kind of you, but kamu sangat baik sekali, tapi nah gitu, kalau menolak gitu. Lalu selanjutnya, would you come to? Sama ya, could you sama would you. Maukah kamu? Bisakah kamu? I'd be glad to accept. Glad di sini sama artinya dengan happy. Saya senang sekali menerimanya gitu ya. Lalu ketika menolak jawabannya bisa thanks anyway, but terima kasih, tapi alasannya apa gitu. Kemudian selanjutnya kalimat invitationnya I wonder if you like to. I'd be delighted to. I'd love to, but nah, silakan coba dibaca. Oke, saya lanjutkan. I'd like to invite you to. Saya ingin mengundangmu ke misalnya acara apa atau acara apa gitu. Lalu jawabannya ketika menerima, yes, I'd like to very much. That sounds a nice idea. Ya, saya sangat senang. Itu kelihatannya ide yang bagus gitu ya. Lalu jika menolak, jawabannya I don't think I can. Saya pikir saya nggak bisa gitu. Saya tidak berpikir saya bisa, jadi saya pikir saya nggak bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Pur. Silakan Mbak. Kita sedang membahas expression of invitation,
Ini ada di halaman 16 ya. Ya, yang baru bergabung silakan langsung dibuka modulnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Masih di invitation. Setelah kita bahas beberapa ungkapan invitation, ini ada beberapa expression dan responsnya. Ini yang sering kita kayaknya sering kita pakai sehari-hari ya. Thanks itu ya. Thanks a lot. Jadi kalau mau memakai ungkapan terima kasih itu tidak harus melulu dengan thank you atau apa. Di sini ada kata-kata lain. Thanks a lot, thanks very much. Nah, gitu. Lalu jawabannya you're welcome. Don't mention it. Waalaikumsalam. Good evening, Miss Wiwin. Ya, silakan bergabung, Mbak. Lalu ada lagi how kind you are. Kamu baik banget. Artinya itu ya. That's alright. Many thanks. Nah, ini bisa kalau mengungkapkan seperti Mbak Wiwin ini ya, nggak cuma yang kita bisa pakai itu nggak cuma thank you, ada thanks a lot, macam-macam ya. Mungkin bosen gitu ya, dari dulu kok terima kasih ngomongnya thank you mulu. Ini bisa pakai thanks a lot, many thanks, thank very much. Nah, gitu. Supaya perbenaran kata kita lebih banyak gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Silakan yang baru bergabung. Ya, good evening Mbak Ratna. Yang baru bergabung silakan, kita sedang membahas expression of invitation. Ini ada di modul halaman 16. Silakan dibuka di modul ya. Oke, kalau ada yang belum tahu artinya silakan langsung ditanyakan ya. How kind you are ini tadi sudah saya sebutkan, itu kamu baik sekali gitu Mbak artinya. Oke, baik sekali gitu ya. Kelihatan ya Mbak ya. How kind itu maksudnya baik. Jadi how kind you are, kamu baik sekali. Oke, waalaikumsalam Mbak Kristina, silakan langsung bergabung. Gimana Mbak Rofi? Ada yang masih bingung? How kind you are? Ini juga don't mention it. Kalau bahasa kita itu udah santai aja, nggak usah dibilang gitu ya. Lalu it's pleasure, ini menyenangkan. It's no trouble. Oke, sip. Halaman 16 Mbak. Ini ada di halaman 16, page 16. Oke. Page 16, activity 4, the expression of invitation. Oke, sama-sama Mbak. Saya ulangi lagi ya, di sini di tabel ini adalah ungkapan-ungkapan untuk mengajak, ungkapan-ungkapan untuk mengajak atau mengundang. Jadi yang sebelah sini adalah kalimat ajakannya. Lalu yang ini, ketika kita menerima ajakannya, jawabannya seperti ini. Yang ini, ketika kita menolak ajakannya. Nah, yang ini adalah expression lain dan response. Mungkin setelah mengajak seperti ini, lalu thanks a lot, you're welcome gitu. Jadi urut-urutannya adalah dari sini lalu ke tabel bawahnya gitu. Saya bacakan lagi beberapa.
Invitation-nya will you join? Ketika kita menerima, jawabannya I'd like to. Ketika kita menolak, jawabannya thanks, but I have another schedule. Lalu kalimat invitation yang kedua, would you like to? Jawabannya yes, I'd love to. Ketika menolak, dijawabnya I'd like to very much, but. Nah, jadi but, tapi, kenapa alasannya gitu. Yang ketiga, could you come to? Ini artinya hampir sama. Would you like to, could you come to, bisakah kamu datang, maukah kamu datang, gitu ya. I'd be happy to accept. Ketika menolak itu refuse. Kalau menerima itu accept. Ketika menolak, jawabannya that's very kind of you, but. Kamu sangat baik sekali, tapi gitu. Lalu yang selanjutnya, would you come to? Maukah kamu datang? Ketika menerima accept, jawabannya I'd be glad to accept. Ketika refuse, thanks anyway, but gitu ya. Lalu ini, I wonder if you like to. Wonder ini artinya saya senang. Arti kata aslinya kagum, tapi di sini saya senang jika kamu mau. I'd be delighted to. Oke, saya mau. I'd love to, but kalau menolak itu kebanyakan ada kata-kata but gitu ya. Tapi saya senang, saya mau, tapi gitu. I'd like to invite you to. Saya ingin mengundangmu ke, ini kan invite, makanya dari kata-kata invite jadilah invitation. Jadi invite ini mengundang, invitation undangan. Saya tulis di sini. Nah, sini. Lalu jawabannya, yes, I'd like to very much. That's a nice idea. Kalau refuse, jawabannya I don't think I can. Oke, sampai sini ada yang artinya masih belum jelas? Silakan ditanyakan. Yang masih bingung artinya bisa langsung dicoret-coret di modulnya ya, ditambahi arti. Jadi invitation itu artinya undangan. Lalu accept itu menerima. Refuse itu menolak. Ada lagi tadi invite mengundang. Lalu ada how kind you are, tadi ada yang tanya kamu baik sekali gitu artinya. Oke, kalau sudah jelas semua saya lanjutkan ya. Nah, ini selanjutnya adalah contoh dialog. Selanjutnya ada contoh dialog di bagian bawah, halaman 16 yang bawah ya. Itu ada David dan Leo. Saya bacakan. David invites Leo to go to Leah's house. Artinya, David mengajak Leo untuk pergi ke rumahnya Leah. Gampang ya? Ini tadi kita udah tahu invites artinya mengundang atau mengajak Leo untuk pergi ke Leah's house, rumahnya Leah. Davidnya bilang, "Hi Leo." "Hi David, are you busy this afternoon?" Leo menjawab, "I don't know yet, what's up?" David menjawab, well, lalu kira-kira kalau si David ini mau mengajak Leo, kata apa yang dia pakai? Ungkapan apa yang dia pakai? Coba silakan, siapa yang mau menebak?
seperti yang sudah kita pelajari di atasnya tadi, kira-kira yang paling cocok kata yang mana? Could you come to? Oke, benar sekali Mbak Tini ya. Benar, kita bisa pakai itu. Could you come to? Apa berarti? You join? Kita pakainya ungkapan yang di atas tadi ya, Mas Vicky. Would you come to atau could you come to? Nah, benar, karena David ini mengajak Leo untuk pergi ke rumahnya Lia. Jadi kata-kata yang dipakai adalah ada mengandung kata datang gitu ya. Kita benar sekali, udah paham semua ya, berarti kita bisa pakai would atau could you come to Lia's house. Nah, kayak gini. Boleh Mbak Purwidi ya. Boleh, ini lengkap sekali ya. Will you join me to come to Lia's house? Oke. Boleh pakai itu atau kita pakai ini, would atau could. Could you come to Lia's house? Ada tanda-tandanya di sini ya. Nah, ini Leonya menjawab, tapi di akhirnya, di kata terakhir, dia memakai ungkapan yang meragukan, I'm not sure. Berarti dia refuse atau accept? Silakan ditebak ya. Halo, saya ulangi lagi ya. Ini setelah David menanyakan could you come to Lia's house, Leonya menjawab. Benar sekali. Oke, semuanya udah paham ya, berarti dia itu refuse, menolak. Kira-kira kata yang paling cocok yang mana ya untuk menolaknya? Sebelum diletakkannya kata-kata I'm not sure. Jadi yang mana? Yang ada but-nya ini pasti. Thanks anyway, but I'm not sure. Nah, boleh. Oke, boleh Mbak Rofi, benar. I'm sorry, I'm not sure boleh, tapi yang paling tepat kita di sini pakai thanks anyway, but I'm not sure. Thanks anyway, but I'm not sure. Gitu ya, si Leo menjawab. Lalu Davidnya bilang lagi, please ini memohon, please memohon. Lalu Leo bilang, well, I will call you if I'm free this afternoon. Sudah, dia bilang, oke, saya akan menelponmu jika saya kosong siang ini, gitu. Lalu Davidnya menjawab lagi. Ini kata-kata expression selanjutnya yang kolom ke bawahnya itu ya, expression. Kira-kira yang paling cocok yang mana? Ada thanks a lot, thank you, thanks very much, how kind you are. That's alright. Boleh, ada yang lebih tepat lagi? Itu responnya Mbak, kalau that's alright. Nah, untuk ekspresinya si David kita bisa pakai, oke, benar Mbak Rofi, bisa pakai thanks a lot, thank you very much Leo, gitu. Baru dia menjawab no problem. Oke, kita pakai thank you very much. Nah,
Jadi untuk mempraktekkan expression of invitation itu kayak gini ya contohnya. Ada dialog seperti ini, lalu Davidnya ingin mengajak Leo ke rumahnya Lia. Would you come to Lia's house? Leonya menjawab, thanks anyway, but I'm not sure. Lalu Davidnya bilang lagi, setelah dia bilang I will call if I'm free this afternoon, Davidnya bilang thank you very much Leo, no problem. Oke, jelas ya, sampai sini gampang kan ya, pemakaiannya seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, ini ada dialog selanjutnya. Ada dialog selanjutnya, kita coba praktekkan lagi. Nah, saya bacakan ini. Tia invites Yola to go to the movie. Tia mengajak Yola untuk pergi ke bioskop. Nah, ini pertamanya Tia. Hi, how are you? Yola menjawab, fine, thanks. And how about you? I'm fine. Are you bored, Yola? Yes, why? Let's... kira-kira apa? Boleh, ini pasti ajakannya untuk pergi gitu ya. Jadi kalau will you join itu lebih ke ini mbak, misalnya ada sebuah acara terus maukah kamu datang ke acara ini gitu mbak. Jadi kalau mengajak pergi ke bioskop itu kita lebih cocok pakai benar, would you like to atau could you like to. Itu would you like to yang paling tepat ya. Kalau Mbak Wiwin let's go into the movie itu nanti mungkin bisa ditaruhnya di akhir, jadi itu bukan kalimat pertama yang diucapkan ya. Ayo pergi ke bioskop gitu, jadi di akhir ya. Kalau di sini ditanya dulu, kamu mau nggak tak ajak pergi ke bioskop gitu. Yang paling tepat ini kata-katanya adalah would you like to. Would you like to go to the movie? Yang paling tepat ini ya. Kamu mau nggak pergi ke bioskop? Kan tadi Tianya nanya, are you bored, Yola? Apakah kamu bosan? Bored ini artinya bosan ya. Mungkin ada yang belum tahu, saya tulis. Apakah kamu bosan, Yola? Ya, kenapa? Would you like to go to the movie? Yuk, kamu mau nggak pergi ke bioskop? Lalu Yola menjawab, wow, great. Wow, great. Nah, jawabannya apa? Kalau dia wow, great, memakai kata-kata wow, great itu refuse atau accept? Kira-kira? Oke, benar sekali, ini accept. Berarti kita bisa pakai yes, I'd love to, sesuai pasangannya si ini ya. Would you like to? Bisa pakai I'd like to atau yes, I'd love to. Wow, great. I'd like to. Untuk memakai kata-kata ini tidak harus ini ya. Kalau will you join, jawabannya harus I'd like to, enggak. Jadi bisa pakai yang mana aja, disesuaikan gitu ya. Jadi mau accept atau refuse. Oke, lalu Tia menjawab lagi, oke, I'll pick up you at 2 this morning. Nah, ini jawabannya gampang. Pasti
thanks ya, thanks a lot. Kita bisa pakai yang mana saja. Oke, seperti ini. Oke, gampang ya. Jadi ini yang tadi ada contoh ajakan dan dimana yang diajak itu refuse, menolak. Yang ini contoh ajakan dan yang diajak dia accept. Seperti yang dikatakan Mbak Novi ya, accept. Mbak Novi accepting, dia menerima. Jadi jawabannya wow, great, I'd like to. Atau boleh ditambahkan ini, I'd like to go to the movie. Oke. Sampai sini paham ya? Gampang. Jadi penggunaannya invitation, expression of invitation adalah seperti itu. Untuk mengajak seseorang, lalu ketika menerima jawabannya seperti itu, dan ketika menolak pakai kata-kata seperti itu. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, setelah tadi kita belajar tentang invitation, sekarang bahasan yang kedua adalah complimenting. Complimenting ini artinya ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memuji seseorang. Dari kata compliment, ini saya salah. Ini iya benar ya. Dari kata compliment itu artinya pujian. Nah, berarti complimenting adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memuji seseorang. Kalau di modul, silakan dilihat di halaman 18. Oke ya. Di modul ada di halaman 18, itu yang paling atas ada the expression of complimenting and congratulating. Oke, sudah? Saya lanjutkan. Jadi complimenting itu artinya pujian. Ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memuji seseorang. Nah, ini kata-kata yang digunakan. Ini adalah kata-kata yang digunakan. Yang pertama, wow, good job. Nah, ini kita sering pakai ya. Good grades. Nice try. Keep up the good work. You are good friend. What a nice outfit. You are smart. Ini sama kayak yang di modul. Saya artikan satu-satu. Wow, good job. Good job. Lalu good grades. Ada yang tahu artinya grades? Ada yang tahu? Silakan dijawab. Oke. Mbak Wiwin. Iya benar. Grades itu tingkatan. Jadi maksudnya di sini nilai. Wow, nilai yang bagus. Gitu maksudnya, Pak. Ini tadi kerjaan gitu ya. Nice try. Benar sekali Mbak Rofi. Ini maksudnya nilai yang bagus. Kalau nice try hampir sama. Try itu artinya mencoba, jadi artinya percobaan.
mungkin kalau yang belum tahu artinya langsung dicatat ya, atau dicatat di modul atau di catatannya sendiri gitu ya. Keep up the good work. Nah, ini artinya ada orang yang kerjanya bagus. Nah, boleh sekali Mbak Win, benar. Pertahankan kerjaan yang bagus. Oke, sip. Saya tambahkan punya Mbak Wiwin. You are a good friend. Ini gampang ya. Kamu teman yang baik. What a nice outfit. Nah, ini ada yang tahu artinya outfit? Sama kayak dress. Nah, kalau di modul kita ada what a nice dress atau outfit. Jadi sama kayak dress ya. Wah, bajunya indah gitu ya. Baju yang bagus. Lalu you are smart. Kamu cerdas. Oke. Jadi ini adalah beberapa contoh expression of complimenting. Ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memuji seseorang. Nah, jadi kalau memuji seseorang bisa pakai ini ya. Wow, good job. Good grades. Nice try. Keep up the good work. You are a good friend. What a nice outfit. Dan yang terakhir, you are smart. Ini kita bisa pakai kata-katanya sendiri. Contohnya adalah seperti ini gitu ya. Boleh, sebenarnya ini nggak harus kayak gini gitu loh ya Mbak ya. Jadi nggak harus kita harus pakai ini smart, nice outfit. Nah, kita bisa pakai kata-kata yang lain. Yang penting susunannya, bentuknya mirip-mirip seperti ini gitu ya. Jadi nice try, boleh try-nya diganti apa yang bagus, nice apa. Lalu yang terakhir ini you are smart, misalkan kamu rajin gitu memujinya, berarti you are diligent, bukan you are smart. Kamu pintar, you are clever gitu. Jadi bisa diganti apa aja sebenarnya Mbak. You are good friend, you are sweet friend gitu ya. What a nice dress, what a nice car, what a nice phone, atau what a nice book, dan yang lain-lain gitu ya Mbak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi ini beberapa contohnya untuk mengungkapkan pujian kepada orang lain gitu ya. Ingat-ingat, complimenting itu artinya pujian, berasal dari kata compliment, memuji. Oke, saya lanjutkan. Ini yang artinya belum tahu silahkan ditulis ya. Saya lanjutkan di bahasan ketiga, yaitu congratulation. Tadi kita sudah membahas tentang invitation, complimenting, dan yang ini adalah congratulation. Berasal dari kata congratulation juga yang artinya selamat. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberi selamat. Pasti ya, gampang sekali ini. Kalau ini kayaknya sudah pada tahu, ini gampang, kita sering sekali. Kuenya ya. Iya, kuenya enak kelihatannya Mbak. Jangan jadi lapar ya Mbak Ratna. Oke. Ini contoh-contohnya, ini gampang sekali karena kita pasti sering banget memakainya ya. Happy birthday, happy lalala, happy lalala. Kayak di awal tadi kita hari ini sedang merayakan Hari Pahlawan Nasional. Jadi
Happy Indonesia Heroes Day gitu. Jadi itu adalah ungkapan selamat, berasal dari kata congratulation, itu selamat. Contoh yang pertama, happy birthday. Ini semua pasti tahu lah ya artinya. Happy birthday, selamat ulang tahun. Happy Lebaran Day, selamat hari lebaran. Merry Christmas, selamat hari Natal. Happy New Year, selamat tahun baru. Happy Mother's Day, selamat hari ibu. Lalu yang terakhir saya kasih contoh juga, Happy Heroes Day. Happy Heroes Day. Happy Heroes Day to all. Semuanya ya, buat semua kita. Nah, ini gampang banget yang terakhir. Yang pertama tadi kan invitation, undangan. Lalu complimenting, pujian. Lalu yang terakhir congratulation, selamat, menyatakan selamat. Gampang sekali ya, ini paling gampang diingat. Dan ini bisa diganti kata apa aja. Selamat apa misal, happy anniversary, selamat ulang tahun pernikahan, happy wedding, atau apa ya, terserah, silakan apa aja, gampang sekali ya. Oke, diingat-ingat lagi, kita tadi sudah mempelajari 3 macam ungkapan. Yang pertama adalah invitation, yang kedua complimenting, dan yang ketiga congratulating. Nah, ini ada dialog, ada di halaman 18. Di halaman 18 ini adalah contoh dialog complimenting. Dialog 2 itu juga complimenting. Dan yang di halaman 19 itu adalah contoh dialog congratulation. Nah, saya pengen seperti yang kemarin-kemarin pernah dipraktekkan, ini ada 2 orang, Ratih dan Lisa. Saya tunjuk 2 orang ya untuk mempraktekkannya juga. Ini yang kedua saja, yang dialog 2, yang dialog 1 nggak usah, karena ini adalah sama-sama contoh complimenting. Ada yang mengajukan diri. Oke. Yang belum pernah ya, Mbak Wiwin. Saya tunjuk Mbak Wiwin. Oke, sama Mbak Tini. Mbak Tini bisa pakai mikrofon? Maaf Mbak Tini, bisa pakai mikrofon? Karena itu simbolnya cuma earphone. Oh bisa, oke. Coba ya, ini kita praktekkan dialog yang kedua. Teacher sama Rudy, bukan yang pertama ya Mbak, yang kedua aja. Oke, Mbak Tini sebagai teacher. Bisa nggak ya Mbak? Halo? Halo Mbak? Oh ya, oke, ada. Sama satunya tadi Mbak Wiwin, mana Mbak Wiwin? Oke, silakan dibaca di. Halo? Ya sudah Mbak, dengar Mbak. Yang lain bisa dengar suaranya Mbak Tini? Ya, yang teacher. Jadi Mbak Tini jadi teacher, Mbak Wiwin jadi Rudy. Oke. Oke, silakan. Dengar Mbak? Oke, silakan Mbak. Mbak Tini dulu. Teks.
Text. Text. Oke. Mhm. Iya, boleh, boleh. Oke. Oh, oke. Oke, sip. Pronunciation-nya udah benar. Oke, sip. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, sip ya. Di sini adalah contoh dari complimenting. Yaitu kita pakai kata-kata that's good, excellent. Nah, ini ya. Ini adalah pujian untuk si Rudy tadi karena dia mengerjakan text number one a few minutes later, hanya beberapa menit. Here, I finish it. Oke, selamat malam Mbak Hasannya. Silakan langsung bergabung. Oke, keren sekali ya tadi dialognya Mbak Tini sama Mbak Wiwin. Oke banget. Pronunciation-nya sudah benar. Lalu cara membacanya juga oke. Nah, di sini contoh complimenting kalimatnya adalah that's good, excellent. Kita sampai di halaman 18, Mbak. Halaman 18, dialog 2 yang paling bawah. Oke, terima kasih Mbak Wiwin dan Mbak Tini. Saya bilang untuk Mbak Wiwin dan Mbak Tini, that's good, excellent. Oke, excellent. Oke sekali. Kita lanjut ya. Ini sepertinya ada dialog lagi. Oh, benar. Ini ada dialog lagi di halaman 19. Ini adalah contoh dialog untuk menunjukkan congratulation. Nah, saya pengen ada lagi yang membaca yang bisa keren seperti Mbak Tini dan Mbak Wiwin tadi ya. Oke banget bacanya. Siapa yang membaca untuk halaman 19? Dialog activity 4. Kalau nggak ada yang mengajukan diri, saya tunjuk saja. Ini ada Ratih sama Yuni. Saya tunjuk Mbak Purwidi ya. Mbak Purwidi sebagai Ratih dan Mbak Kristina sebagai Yuni. Oke, sudah. Halo? Yang lain dengar saya? Sudah, Mbak Ratna? Oke, masih loading. Halo, tes. Ini kita selanjutnya di halaman 19. Itu ada dialog lagi. Dialog ini adalah mencontohkan tentang congratulation. Sudah. Halo, sudah ada suaranya, Mbak? Oke. Jadi kita lanjut ya di halaman 19. Itu ada paling atas activity 4. Ada dialog antara Ratih dan Yuni. Saya pengen ada yang membaca lagi ya. 2 orang, siapa yang jadi Ratih dan Yuni? Silakan, ada yang mau mengajukan diri? Volunteer.
Mbak Rofi sama Mbak Tia. Oke deh. Mbak Tia sebagai Ratih dan Mbak Rofi sebagai Yuni. Mana Mbak Rofi ya? Sebentar masih loading. Halo Mbak Tia. Tes. Oke, selamat malam Mbak Tia. Oke, ini Mbak Rofi ya. Oke, silakan. Mbak Tia bisa dengar. Oke, sip. Yang lainnya bisa dengar ya? Silakan dibaca Mbak Ratih sebagai Mbak Ratih. Mbak Tia sebagai Ratih. Oke. How nice, nice. For, for, benar. Oke, sip. Itu bacanya gini Mbak. I'd like to very much. Oke. I will come. Oke. Oke, saya koreksi bentar ya. Yang ini saya koreksi bentar ya. Yang Yuni tadi keberapa ini? Yang ketiga. Wow, how nice is it? How nice. Bacanya nice gitu ya Mbak ya. How nice is it? Lalu yang Ratih tadi, yes, I'd like to very much. I'll come later. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Mbak Tia dan Mbak Rofi. Oke, jelas ya. Jadi kalau yang di sini kalimat congratulation-nya adalah happy birthday Yuni. Gampang sekali ya. Happy birthday Yuni. Oke, jadi sudah jelas ya. Bisa membedakan antara kalimat invitation, complimenting, dan congratulation. Halo? Halo? Sudah Mbak Wiwin? Oke, tadi sudah dicontohkan dalam beberapa dialog. Sekarang kita lanjutkan lagi. Oke, bisa kan ya Mbak ya? Oke, nggak ada masalah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini kita ada beberapa kata-kata kita langsung di halaman 21. Halo? Halo? Sudah? Oh ya. Halo. Sekarang kita lanjut di halaman 21 ya. Halaman 21, oke? Sudah, Mbak? Oke, sip. Di halaman 21 itu ada beberapa kata-kata yang kita belum tahu artinya. Sekarang kita artikan. Oke? Itu ada di halaman 21, activity 4.
Kata yang pertama adalah sebenarnya ini berasal dari dialog barbecue in the park. Nah, langsung saja saya bacakan ya. Saya bacakan ceritanya. Ini adalah sebuah teks cerita. Barbecue in the park. Last Sunday, my friend and I went to park because David's family invited us to barbecue party in the park. We lived nearby, so we just walked there. When we got to the park, there were not many people. David's family was already there. Ini harusnya nggak titik ya, ini lanjut. They arrived there early to get the best picnic spot with an electronic barbecue grill nearby. When we arrived, they were cleaning the barbecue. After making sure the barbecue was clean, they turned the barbecue on pushing the button. The electric stove turned on and the metal plate became hot. David's mother put some cooking oil on the metal plate, and after that she put some sausage, beef stick and some onions on the barbecue. Meanwhile, David's father was preparing the bread, butter, and the drinks. While waiting for the meat to cook, David and I joined other boys playing football. When we got tired, we stopped and enjoyed the sausage stick and some cool soft drink. The food was delicious. I think David's mother is one of the best cooks in the world. Nah, ini beberapa kata-kata yang perlu kita belajar arti dan cara membacanya adalah: pertama, barbecue. Barbecue ini apa saja yang dipanggang gitu ya. Oke, sip, benar sekali Mbak Win. Barbecue ini apa saja yang dipanggang, bisa daging, bisa apa sebenarnya gitu. Lalu park, nah ini gampang sekali. Oke, sip, gampang sekali. Ini taman. Piknik, gampang juga ya. Mungkin ada yang setiap weekend mengerjakannya. Bahasa Inggrisnya adalah picnic. Spot, area. Iya benar. Bisa diartikan tempat, boleh Mbak. Lebih tepatnya area atau daerah tertentu ya, karena spotnya itu tertentu. Jadi tidak tempat secara umum. Turn ini maksudnya menghidupkan. Nah, kalau kita biasanya dengar turn on, turn off, itu maksudnya menghidupkan, mematikan gitu ya. Lalu button ini tombol. Benar sekali Mbak. Lalu logam itu adalah metal. Nah, ini di modul kita kan sudah ada kata-kata. Nah,
kata-katanya. Check how to pronounce the following words. You can consult your dictionary or ask your teacher. Itu sudah ada 10 kata-kata dan kita artikan di sini. Ya, benar sekali, Mbak. Silakan yang masih belum tahu artinya langsung dicatat ya. Langsung dicatat di modulnya. Lalu sausage, ini sosis. Benar sekali Mbak Tia. Sering beli kayaknya ya. Beef, daging sapi. Iya benar. Kita sering makan beef noodle kali ya. Jadi tahu daging sapi. Oke, gampang sekali ya. Ada barbecue, park, picnic, spot, turn, button, metal, plate, sausage, dan beef. Oke, waalaikumsalam Mbak Sukamti. Oh, tadi Mbak Tia sering buat ya. Oh, saya sudah hafal ya. Ya, waalaikumsalam Mbak. Kita sudah ini ya, sudah di halaman 21. Silakan langsung mengikuti saja. Nanti kalau pengen tahu yang depan-depan dilihat di videonya saja ya Mbak ya. Oke, kita lanjutkan. Ini gampang sekali. Nah, oh, halo? Sudah Mbak? Oke. Tadi kita sudah belajar standar. Maksudnya apa Mbak standar? Kita tadi kan sudah belajar tentang ungkapan-ungkapan ya. Yang pertama ada invitation. Oh, iya nggak apa-apa Mbak. Udah oke kan ya? Invitation, lalu complimenting, dan congratulation. Kita sudah dialog juga tadi mempraktekkannya langsung. Contoh invitation, contoh complimenting, dan congratulation itu seperti apa. Nah, di sesi selanjutnya kita belajar tentang noun phrase dan determiner. Kita lanjutkan, apa itu noun phrase dan determiner. Nah, ini adalah arti dari noun phrase. Ini tepat di bawah kata-kata yang kita bahas tadi, ada di halaman 21 bagian bawah ya Mbak. 21 activity 5 yang paling bawah. Noun phrase and determiner. Jadi noun phrase itu dalam bahasa Indonesia adalah frase kata. Jadi frase ya, kalau mungkin yang sudah belajar bahasa Indonesia kelas berapa ya, mungkin SMP, itu ada frase. Artinya adalah sekelompok kata yang membentuk frase yang bisa difungsikan sebagai kata asli. Nah, frase sendiri itu terdiri dari sebuah kata yang diikuti sifat. Gampang ya? Ingat-ingat saja pelajaran bahasa Indonesia tentang frase. Jadi ada kata asli diikuti dengan sifat. Biar nggak bingung, kita masuk ke contoh. Noun atau kata. Sudah tahu kan ya, noun ini pasti artinya kata aslinya. Kata asli. Lalu ketika diikuti dengan atau sebelumnya berupa kata sifat. Atau boleh juga disebut kata benda.
Noun itu kata benda. Oke, gini aja. Jadi noun itu kata asli atau kata benda. Contohnya seperti ini. Ada kata sifat big, smart, good, expensive. Lalu kata bedanya ada pot, student, girl, car. Nah, ketika digabung, kata big dan pot ini akan menjadi namanya noun phrase. Smart dan student ini juga berarti noun phrase. Lalu good girl, expensive car. Nah, sebenarnya kita sudah sering menggunakannya, cuman kita sekarang belajar, oh, berarti yang biasa saya ucapkan, yang biasa saya tulis itu namanya noun phrase. Contoh di sini. Example. My sister has a big pot. Saudara perempuan saya punya pot yang besar. Ini adalah noun phrase. Karena big adalah kata sifat, adjective, dan pot itu noun. Nah, jadi ada noun atau kata benda yang sebelumnya didahului oleh adjective. Ini namanya noun phrase. Gitu ya. Kalau dirumuskan seperti ini. Dirumuskan seperti ini. Noun phrase adalah adjektif yang diikuti oleh noun. Nah, ini contoh yang kedua. Aisyah is smart student. My girlfriend is a beautiful girl. Nah, contohnya kayak gitu. Gampang sekali ya. Sebenarnya kita sudah sering mengetahui, sering dengar, sering mengucapkan, bahkan dan sering menulis. Nah, sekarang yang kita tulis itu adalah noun phrase yang terdiri dari adjektif dan noun. Ini ya, adjektif plus noun. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan, ini ada di halaman selanjutnya, halaman 22. Determiner yang kedua, menentukan mana itu noun phrase dengan cara yang kedua. Kalau tadi determiner yang pertama itu seperti ini. Jadi noun phrase sama dengan adjective plus noun. Ini determiner 1 ya. Determiner itu maksudnya penentunya. Noun phrase sama dengan adjective plus noun. Lalu determiner yang kedua, nah ini ada di modul semuanya. Ketika ada sebuah artikel itu adalah a, an, the, that, this, dan those. Lalu ketika ada adjective pronoun, my, your, her, his, our, their, its. Lalu ketika ada juga sum of number, 5, 10, 11, some, money, several, etc.
Jadi, kata disebut sebuah noun phrase. Penentu yang pertama adalah seperti tadi, ketika ada adjektif bertemu dengan noun. Lalu yang kedua, ketika ada noun yang sebelumnya didahului oleh artikel, adjective pronoun, dan sum of noun. Kalau tadi rumusnya seperti itu, determiner yang pertama. Determiner yang kedua rumusnya adalah phrase sama dengan artikel, adjective pronoun, ini saya singkat ya, sum of number plus noun. Saya ulangi lagi ya. Kalau yang pertama tadi, sebuah kata disebut noun phrase adalah ketika kata itu didahului oleh adjektif. Jadi rumusnya noun phrase sama dengan adjektif ditambah noun. Lalu yang kedua, noun phrase sama dengan artikel, adjective pronoun, AP ini adjective pronoun, dan sum of number ditambah noun. Kayak gitu. Misalkan a flower, my shoes, 5 dolls, kayak gitu. Jadi contohnya saya tulis di sini. A flower, my shoes, 5 cats. Nah, kayak gitu contohnya. A flower ini adalah noun phrase, my shoes dan 5 cats juga noun phrase. Karena dia adalah memenuhi syarat-syarat seperti ini. Artikel yang bertemu dengan noun, adjective pronoun yang bertemu dengan noun, dan sum of number yang bertemu dengan noun. Nah, gitu ya. Ada lagi yang namanya subjective opinion or equality. Subjective opinion itu opini pribadi atau kualitas. Jadi lebih gampangnya ini semua adalah adjektif. Kita tadi sudah tahu kalau adjektif yang diikuti dengan noun ada noun phrase, jadi ini semua adalah adjektif. Beautiful, handsome, ugly, expensive, cheap, dangerous, colorful, diligent, clever, wide. Lalu ada adjective of size, long, tall, high, dan lain-lain. Adjective of age, old, young, new. Adjective of temperature, cold, warm, hot. Adjective of shape, prism, rectangular, circle. Adjective of color, white, black, red, dan lain-lain. Nah, oke ya, paham ya? Jadi ini semua adalah adjektif. Ketika adjektif itu terletak sebelum noun, jadi dia bisa menjadi noun phrase. Supaya tidak bingung, samakan saja ini semua adalah adjektif. Jadi sesuai rumus yang pertama tadi. Cuman di sini adjektifnya banyak jenis. Ada size, age, temperature, shape, color, dan banyak lagi. Lalu ini ada jenis adjektif yang lain. Adjective which is derived from noun. Adjektif yang berasal dari kata benda juga. Adjektif yang didapatkan dari kata benda.
asal, origin itu asal. Asian, British, America. Oh, ini kekecilan. Lalu material, ini bahan, gold, sand, iron, cotton. Lalu noun, gerund or adjective related to the head noun. Dining, walking, travel, medical. Nah, jadi intinya supaya lebih gampang, noun phrase itu adalah yang pertama tadi kita pelajari ketika ada adjective bertemu dengan noun. Lalu yang kedua, ketika ada beberapa jenis kata ini, article, adjective, pronoun, sum of number, bertemu dengan noun juga. Nah, untuk yang ini semua adalah pembagian dari masing-masing adjective, tapi kelompoknya masih tetap sama, adjective ya. Cuman ini ada adjective of size, adjective of age, of shape, of color, dan lain-lain. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, tentang noun phrase, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi di sini ada kata benda yang diikuti oleh sebelumnya kata sifat. Kata sifatnya dalam bentuk bermacam-macam atau yang mana mbak? Sebentar. Gerund. Yang ini. Gerund itu mbak Hasanya dulu ya, saya tulis lagi. Gerund itu adalah kata benda, kata kerja yang dibendakan. Sebenarnya pengertian dari gerund itu ini, kata kerja yang dibendakan. Misalnya ini, kata kerja yang dibendakan, dan cara mengingatnya adalah ketika ada verb ditambah dengan ing. Nah, ini gerund. Gerund itu artinya kata kerja yang dibendakan. Jadi ketika ada verb diikuti dengan ing. Ini di luar tenses ya. Jadi ada kata kerja lalu diikuti dengan ing, itu namanya gerund. Contoh nih, walking berasal dari kata walk ditambah dengan ing. Walk ini apa? Walk ini kan kata kerja. Walk ini kata kerja, bener kan? Nah, benar sekali kayak Mbak Tia contohkan, singing. Sing itu kata kerja ditambah dengan ing. Jadinya singing, itu namanya gerund. Nah, gampang ya. Oke, Mbak Hasanya tadi sudah paham? Oke, tadi ada yang tanya lagi, Mbak Rofi. Yang ini maksudnya Mbak, yang article, adjective, pronoun itu kah? Saya ulangi lagi ya. Determiner di sini adalah maksudnya karena kita tadi membahas tentang noun phrase atau bahasa Indonesianya frase. Bagaimana kita menentukan sebuah kata itu disebut frase? Kondisi pertama adalah ketika ada sebuah kata yang didahului oleh adjektif. Jadi ada adjektif plus noun, kata sifat dan kata benda. Lalu determiner atau kondisi yang kedua adalah ketika ada article, ini saya singkat A, adjective pronoun, dan sum of number,
yang diikuti dengan noun. Jadi ada kata benda sebelumnya kok ada artikel atau ada adjective pronoun atau sum of number, itu namanya bisa disebut juga frase. Jadi ini semua frase. Contohnya ini mbak, coba dilihat. A flower, itu artikel, flower itu noun. Nah, jadi a flower ini adalah noun phrase. Ini ya, noun phrase. Lalu ada lagi, ini my ditambah dengan shoes. Shoes ini noun. Jadi my shoes adalah noun phrase. Lalu sum of number. Sum of number itu jumlah angka. Ada 5, saya tambahkan cats. Cats itu artinya kucing kan ya, noun. Jadi 5 cats adalah noun phrase. Nah, untuk yang selanjutnya ini subjective opinion or quality. Pada dasarnya semua ini adalah adjective, tapi dibagi-bagi lagi adjective jenis opini, adjective jenis size, jenis age, temperature, dan lain-lain. Kayak gitu. Bisa difahami Mbak Rofi? Oke, sip. Gampang ya. Cara mengingatnya ini saja. Ketika ada ini dan adjective sama kayak tadi ketemu dengan noun. Oke, kita lanjutkan. Contohnya lagi seperti ini. Ini adalah rangkumannya. Article, subjective opinion, ini beautiful, nice, expensive, white, ini size, age, temperature, shape, color, dan lain-lain. Ini adjective bentuk fact. Fact ini fakta yang bertemu dengan noun. Kalau digabung ini bisa jadi gini. A beautiful tall girl. The nice American book. Kayak gitu. Jadi semua ini bisa digabung. Beautiful tall, misal tall girl. The nice American book. Adjektif yang terletak di noun itu nggak cuma satu ya, nggak harus cuma satu, bisa lebih dari satu. Kayak gini, bisa lebih dari satu. Ini kan banyak, ada beautiful, ada tallnya juga, ada nice, ada American. Nah, sedangkan kata benda utamanya cuma ini. Kata benda utamanya ya noun ini. Ini noun. Selainnya ini adalah subjective opinion, adjective tentang size, tentang origin, dan lain-lain. Lalu contoh lagi, an expensive big ring, 6 wild, apa misal, ini nggak usah contoh kalimatnya ya. Jadi a beautiful tall girl. 6 white Indian. Oke, nggak apa-apa, boleh lah Mbak. Ini nggak harus urut ya, kita bisa menggabungkannya satu-satu. Big ring. Nah, contohnya seperti ini. A beautiful tall girl, the nice American book,
An expensive big ring ini adalah noun phrase yang tersusun dari beberapa kata sifat atau adjektif ditambah dengan noun, kata benda utama. Ini. Oke. Sampai sini paham? Oke, saya lanjutkan ya. Nanti karena noun phrase ini sebenarnya tidak terlalu rumit, hanya menggabungkan beberapa kata sifat dan bertemu kata benda, maka jadilah dia noun phrase. Nanti di activity 6 di bawahnya penjelasan ini ada latihan, boleh dicoba di rumah untuk lebih paham lagi ya, biar lebih paham lagi. Itu gampang sekali, tinggal menyusun. Ada expensive sama batik, itu yang di depan yang mana? Contohnya kayak gini tadi, beautiful tall girl, kayak itu gampang banget kan pasti. Expensive batik. Lalu yang kedua, look, there is a dangerous reef. Nah, gampang kan? He likes itu yang pertama apa? Apa dulu? Apa artikel dulu atau adjective dulu atau noun dulu? Jadi kita bisa berlatih menentukan mana yang adjective dan mana yang noun, mana yang artikel, mana yang subjective opinion, dan lain-lain. Nah, oke ya. Nanti bisa dicoba latihan di rumah. Nah, ini my teacher put, saya contohkan yang nomor nomor 5. Ida ingin a delicious green large Thailand papaya. Jadi dia pasti yang pertama adalah kemudian diikuti oleh kata sifat. Nah, caranya kayak gini. Jadi pasti yang di awal itu artikelnya, lalu yang di akhir itu pasti kata benda aslinya, yaitu papaya. Ini kata benda aslinya. Lalu yang di sini adalah semuanya kata sifat. Nah, untuk menentukan kata sifat mana yang di depan, itu kita lihat dari artinya. Seperti yang di tabel ini, yang subjective opinion atau quality itu di depan. Kemudian size, age, temperature, shape, color, origin, material, purpose itu setelah subjective opinion. Baru terakhir noun. Ini urut-urutannya juga seperti ini. Tall, young, gold, round, red, Asian, white, Jawa. Tapi tidak mungkin kita pakai semua, jadi kayak gini. Delicious ini kata subjektif noun. Nah, lalu dilanjutkan karena yang kedua adalah size, makanya di sini large. Kemudian ada green, color, lalu origin Thailand, kemudian kata benda aslinya. Nah, kayak gitu caranya.
Oke, paham ya? Untuk mengerjakan ini bisa langsung melihat di tabel yang atasnya, jadi gampang sekali mengurutkannya itu sesuai dengan tabel di atasnya. Mbak Wiwin, ada yang mau ditanyakan? Oke, sip. Bukan. Ini karena sudah saya contohkan ya, jadi nanti boleh dicoba saja mengerjakan sendiri. Ini nggak PR. Caranya adalah seperti ini. Jadi yang pasti di awal adalah article atau determiner tadi, lalu diikuti oleh subjective opinion atau quality, kemudian urutan untuk fact, adjective of fact itu sesuai dengan yang ada di tabel ya. Pertama size, age, temperature, shape, color, origin, material, dan purpose. Nah, ini karena gampang, nanti saya akan coba sendiri dulu. Saya lanjutkan. Ini materi yang terakhir, bahasan yang terakhir. Kita ada di halaman 26. Oke, kita lanjut di halaman 26. Kita langsung saja karena waktunya sudah hampir habis. Ini adalah simple past tense. Tenses simple past. Fungsi dari tenses simple past itu bisa dilihat di gambar-gambar ini. Pertama adalah completed action in the past, untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Contohnya ini. Lalu duration in the past. Yang ketiga, habits in the past. Habits ini kebiasaan di waktu lampau. Dan yang terakhir, series of completed action. Rangkaian dari pekerjaan yang sudah dikerjakan. Nah, gampang ya. Jadi kita membahas sedikit tentang tenses simple past. Tujuannya ada 4. Intinya semuanya hampir sama, adalah untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan di masa lampau. Intinya ada di sini. Masa lampau, karena past itu artinya masa lampau, makanya untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan di masa lampau. Oke, langsung pada contoh kalimatnya. Ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk kalimat positif, ini gampang sekali. Ketika ada subjek dan ditambah dengan verb bentuk kedua. Verb bentuk kedua. Nah, itu disebut tenses simple past tense. Sudah lewat maksudnya? Sudah pernah belajar tentang simple past tense ya, Mbak? Nah, kalau sudah pernah belajar lebih baik kita cuma mengulang saja di sini ya. Lalu untuk kalimat negatif saya lanjutkan ya, karena waktunya sudah terbatas. Untuk kalimat negatif tinggal menambahkan did not. Untuk kalimat tanya, did-nya tinggal dipindah di depan. Nah, untuk kalimat past tense ini cuma verb yang kedua itu di kalimat positif saja. Jadi kalau kalimat negatif, verbnya tetap verb pertama. Kalimat tanya, verbnya juga tetap verb pertama. Oke, gampang ya. Contoh kalimatnya saya bacakan. I went to Surabaya last week. When ini adalah verb kedua, invited juga verb kedua. When ini
verb 1-nya adalah go, verb 2-nya adalah went. Untuk yang invite ini, verb 1-nya adalah invite, verb 2-nya adalah invited. Oke? Nah, ini untuk kalimat negatif tinggal menggunakan did dan not. Untuk kalimat positif, kalimat tanya, did-nya tinggal dipindah di depan. Oke, gampang ya. Simpel sekali. Untuk biar bisa lebih paham, boleh nanti dicoba di rumah. They have itu dicari kata keduanya apa, read itu bentuk keduanya apa, verb to-nya apa, kayak gitu. Saya contohkan di sini. Ini jadi word. Nanti bisa dicek lagi di kamusnya ya, dicocokkan. Ini jadi tried. Ini jadi didn't catch. Oke, sudah ya. Oke. Itu sekilas tentang simple past tense. Gampang sekali. Intinya menyatakan suatu pekerjaan yang sudah dilakukan di masa lampau. Dan verbnya untuk kalimat positif kita memakai verb kedua. Untuk kalimat negatif dan interrogatif tetap memakai verb pertama, tapi to be-nya adalah memakai did. Ini juga did, gitu ya. Oke. Nah, karena waktunya sudah habis, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Tadi kita sudah belajar tentang invitation, complimenting, congratulation, lalu ada noun phrase dan simple past tense. Oke, jelas ya. Untuk pertemuan kali ini saya sedang baik hati. Tidak ada PR. Jadi silakan yang tadi saya contohkan dilanjutkan, dikerjakan. Mungkin minggu depan saya tanya-tanya aja, jadi nggak ada PR. Iya sedih mbak, ini mau berpisah. Oke, nggak apa-apa mbak. Alhamdulillah sudah capek ya mbak. Oke, terima kasih, thank you atas kedatangannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmu yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat dan jangan lupa dipraktekkan. Kenapa mbak? Sebentar. Oke, nanti saya rekap lagi ya. Tadi soalnya sebelum kelas ada yang baru mengumpulkan, jadi belum saya rekap ulang. Oke, karena tadi kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai. Terima kasih semuanya, selamat beristirahat, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.